Halo guys, kembali lagi di channel HP by. Oke, langsung aja. Aku udah cukup lama ya, 2 mingguan gak bikin video baru di channel ini. Ya, kali ini mau bikin video untuk ngomongin suka duka pakai Tecno Spark 20C. Kurang lebih aku udah pakai HP ini selama 1 mingguan penuh guys, dan aku udah rasa-rasakan ribet banget ngomongnya. Ada hal yang enak dan ada hal yang kurang enak, plus minus, bagus, jelek, suka duka gitu. Buat kalian yang lagi tertarik dengan HP ini, boleh banget video ini ditonton sampai akhir buat jadi bahan pertimbangan guys. Tapi untuk pertama aku ingetin dulu untuk harga HP ini guys. Ini kan HP entry level terbarunya dari Tecno di kelas 1 jutaan kecil. Ini harganya dimulai dari 1,2 juta untuk RAM 4GB internal 128. Ada yang RAM 8GB di internal 128 di harga 1.449.000. Dan untuk unit yang aku cobain di sini itu di RAM 4 internal 128 guys. Kira-kira HP ini worth it atau mending nggak usah dibeli, di skip aja, mending cari yang lain. Tonton video ini sampai akhir. Oke guys, yang pertama aku bahas dari segi sukanya waktu pakai HP ini. Ini adalah dari segi desain dan body. Pertama nih, dan bener-bener aku rasakan banget ini HP tuh desainnya bagus gitu. Ya punya frame yang udah mengkotak, udah ngikutin tren-tren HP zaman sekarang. Terus untuk kameranya juga agak norak sih, memang bentuknya kayak boba di iPhone. Tapi ya kalau dipikir-pikir aku suka kayak gini dibanding yang nggak ada modelnya sama sekali, polosan gitu, satu lensa doang atau dua. Di sini kayak kelihatan ya udahlah bagus, ada sentuhan kekinian gitu. Karena HP zaman sekarang tuh kayak gini guys. Terus untuk backdoornya juga aku suka sih. Ini ada teksturnya, jadi nggak licin dan ini juga nggak gampang kena bercakan sidik jari. Kayak jadi HP-nya tuh nggak gampang kucel gitu guys. Terus kalau kena cahaya juga ada gradasi warna yang bisa berubah-ubah gitu. Jadi menambah feel cakep, keren, dan kayak berasa sedikit lebih mewah lah. Terus untuk build quality-nya, meskipun ini HP dari plastik full bahan materialnya, tapi aku suka karena pegangannya berasa kokoh, mantep, dan nggak kayak berasa kopong, kletek-kletek, atau kayak kosong gitu, nggak guys. Intinya dari desain aku suka, dipandang dari belakang bagus, samping juga kayak keren aja gitu. Dari depan apalagi, ini kamera depannya udah punch hole, jadi wah ini menambah cakep lagi. Selanjutnya suka yang kedua ini pada bagian layarnya guys. Kalau tadi kalian udah ngeliat langsung lah ya, ini model layarnya udah punch hole gitu. Jadi udah keren, kayak tren-tren HP zaman sekarang di harga 2 juta plus. Kalau 1 jutaan rata-rata masih water drop, kira-kira kayak gini guys. Nih guys, layar water drop tuh nggak enak banget dilihat. Kalau yang punch hole kayak gini berasa lebih cakep kan. Terus untuk resolusi sama panelnya ini sih standar ya, IPS LCD 720p. Tapi HP ini punya refresh rate 90 Hz dan aku suka banget karena ini bisa adaptif. Jarang banget HP harga 1 juta kecil udah 90 Hz dan adaptif. Jadi buat scrolling kalau digerak-gerakin tuh scroll mulus. FPS-nya bisa 90 dan kalau didiemin nggak gerak itu jadi turun ke 60. Jadi berasa lebih efisien untuk urusan baterai. Kualitas layarnya juga menurut aku cukup bagus. BTW ada tokek, bodo amat. Ya, aku ngerasain layarnya ini tergolong cukup warnanya natural, nggak ngejreng banget tapi nggak pucat. Dimana HP 1 juta kecil kayak gini, aku ngerasain cukup nyaman guys buat nonton-nonton ataupun main game. Layarnya bagus. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian speakernya. Ini adalah hal paling menonjol dan paling luar biasa gila sih. HP di bawah 1,5 juta kayaknya ini terobosan pertama yang sudah pakai stereo speaker dan rail di bawah sama di bagian atas nih guys. Ada lubangnya nih, bukan gabung sama speaker telepon, bukan. Di sini ada tersendiri. Terus untuk kualitasnya gimana nih bang? Beneran bagus atau cuman gimmick? Nah, kalau untuk kualitas jujur aja sih agak biasa aja sih. Tapi kalau ngomongin harga segini dapat kayak gini, ini bagus banget karena mau gimana pun ya, speaker 2 itu lebih kerasa keras. Suaranya berasa lebih lantang dan lebih balance. Atas bawah bunyi, jadi lebih kompleks gitu. Kalau dicobain secara langsung bener-bener kerasa banget. Oke guys, di sini aku mau compare speaker Tecno Spark 20C dengan HP lain. Ini itel P55 lah, yang harganya jauh lebih mahal. Kira-kira sejauh ini guys, perbandingannya. Tuh, yang ini ramai banget kan?
Iya, suaranya memang rame guys, meskipun speaker atas lebih kecil kayak pelengkap doang, tapi ini udah bagus banget kalau bener-bener dirasakan secara langsung tuh lebih kerasa guys. Selanjutnya suka yang keempat, ini pada bagian baterai sama chargingnya. Lagi-lagi ini jadi standar HP zaman sekarang lah ya, punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk screen on time yang aku dapatkan pemakaian standar ya, main sosmed sama main game dikit-dikit, dari baterai 100% ke 10% pakai jaringan data bukan pakai wifi. SOT-nya tembus di 7 jam 17 menit. Jadi aku katakan ini baterai yang awet untuk kelas kapasitas 5000 mAh, karena biasanya ada yang 6 jam, ada yang 5 jam bahkan. Kalau udah 7 atau 8 jam lewat udah tergolong awet guys. Terus untuk chargingnya, HP di bawah 1,5 juta atau 1 juta kecil, yang ini kan 1,2. Aku tergolong suka guys, karena sudah dikasih charger dengan kecepatan 18 watt. Dan ini HP-nya juga support ya 18 watt, jadi untuk ngecas sedikit lebih kenceng dibanding kelasnya yang rata-rata masih pakai 10 watt. Aku ngecas HP ini dari baterai 10% ke 100%, butuh waktu di sekitar 2 jam lebih dikit lah, sekitar 2 jam 19 menit. Ini tergolong luar biasa karena HP lain yang pernah aku cobain di harga kayak gini ada yang tembus 3 jam, ada yang 2,5 jam lebih gitu. Jadi ini tergolong nggak lama-lama banget, bagus, suka. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian kameranya. Oke, di sini memang kelihatan kayak kamera agak norak ya, bentuknya boba banget gitu. Tapi jujur aja setelah aku cobain, ini kameranya tergolong cukup baik di kelasnya gitu guys. Untuk resolusi kamera belakang kita perhatikan yang utamanya aja 50 megapiksel, kamera lainnya kita cuekin aja. Kamera depannya ini juga tergolong cukup baik. Resolusinya sedikit lebih tinggi, bukan 5 MP tapi 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya aku suka guys karena tergolong natural dan cukup baik menangkap jepretannya gitu. Maksudnya gambarnya nggak kelihatan aneh-aneh gitu. Padahal HP di harga segini tuh banyak yang kameranya tuh agak-agak aneh, agak kusem, terus warnanya agak terlalu saturasi. Dan aku lihat di sini tuh warnanya tergolong pas, hampir mirip kondisi aslinya dan nggak lebay. Hasil foto selfie-nya juga tergolong cukup baik ya, maksudnya menangkap karakter warna kulitnya itu nggak lebay, nggak putih banget, terus nggak saturasi banget atau nggak kusem. Di sini kelihatannya hampir mirip-mirip kayak kondisi aslinya gitu. Untuk hasil foto malam hari, jujur aja ini nggak punya mode malam, tapi kok aku lihat untuk jepretannya sedikit lebih layak dibanding mode malam HP-HP di harga segini yang pernah aku cobain guys. Ya memang gambarnya nggak terang, warnanya nggak gonjreng banget, tapi aku bisa bilang ini kameranya tuh hampir menggambarkan kondisi aslinya lah. Meskipun noise-nya ya masih banyak, apalagi HP di harga segini sebenarnya nggak bisa ngarep, tapi hasil kayak gini menurut aku cukup bagus. Maksudnya nggak usah ribet-ribet pakai mode malam, tinggal cepret aja, ini pakai mode auto aja udah bagus. Terus untuk selfie malam hari di sini memang ya gimana ya, cukup ketar-ketir, tapi di sini agak ada penolongnya, yaitu ada LED flash di kamera depan dan ini kepake banget kalau kita selfie di tempat gelap ataupun bikin video di tempat gelap. Jadinya lebih terang, lebih kelihatan gitu. Lagi-lagi ini LED flash di kamera depan juga jarang dimiliki di HP lain. Rata-rata dimiliki di HP Transsion Holding. Oke guys, ini hasil video dari Tecno Spark 20C. Kalau aku nonton reviewer kok pada bilang bagus ya. Akhirnya aku cobain dan udah aku tag video beberapa kali di sini, ternyata lumayan oke ya guys ya. Maksudnya untuk HP harga 1,2 juta ini dari segi karakter warnanya masih cukup natural meski kehijauan dikit. Tapi ya udahlah, ini masih oke dan gambarnya juga lumayan tajam meskipun dari segi fokusnya apa, meskipun dari segi ketajaman nggak tajam-tajam banget fokusnya, tapi masih bagus nih guys. Tuh, set. Oke guys, ini untuk hasil kamera depannya. Kalian bisa langsung nilai, maksudnya 1080p 30 fps. Kalau dari segi yang aku lihat sih warnanya masih lumayan oke ya, maksudnya mukanya nggak aneh banget karakter warna kulitnya gitu. Kan biasanya ada HP yang putih banget, ada juga yang gelap banget atau agak merah. Di sini lumayan natural dan dari segi tajamnya juga lumayan bagus nih, fokusnya juga oke. Tapi di sini ada hal yang cukup bagus guys, yaitu untuk video backlight nih. Kok kelihatan ya? Maksudnya lumayan bagus nih processingnya. Jadi dynamic range-nya lumayan bagus. Background masih kelihatan, muka juga masih kelihatan. Meskipun langit ya udah putih, tapi ini udah lumayan banget untuk HP harga segini. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian fitur-fiturnya guys. Ini benar-benar cukup gila dan kayak susah di counter gitu.
Ya dimana HP harganya di bawah 1,5 juta, yang ini 1,2 juta, yang 1,2 juta yang aku beli udah dapat NFC guys. Ada NFC-nya gitu. Wah gila parah sih. Ini jelas kepakai banget buat aku yang misal ke depan butuh NFC. Jadi nggak usah deh kayak beli HP baru lagi. Meskipun sekarang belum menggunain NFC ya, tapi berasanya jadi aman aja gitu kalau sewaktu-waktu butuh NFC. Termasuk buat kalian yang butuh HP dengan fitur NFC. Keren. Untuk fitur selanjutnya ini sepele tapi berarti banget, yaitu LED flash guys. LED flashnya kan ada dua nih, depan sama belakang. Tentunya ini ngebantu banget kayak buat center depan belakang bisa nyala, jadi tentunya buat center aja lebih terang. LED flash di kamera depan, di depan ini juga kepakai banget buat foto malam hari, video malam hari, ataupun sekedar buat video call. Lihat, bisa buat video call guys. Di tempat gelap kita bisa video call. Kalau di HP lain ketar-ketir, nggak ada cahaya. Di sini masih kelihatan nih. Ada tambahan guys, LED flash di depan ini juga bisa jadi LED notifikasi buat charging. Nah, kalau kita ngecas tuh ada nih. Jadi kita kalau posisi layar mati kita nggak usah ngidupin layar buat ngecek HP ini chargernya masuk apa enggak gitu. Kalau di HP lain kan kayak gitu, di HP ini enggak nih. Udah ada nih, nyala nih. Kalau nyala ya chargingnya masuk gitu. Fitur selanjutnya ya sekedar simple aja kayak fingerprint di bagian samping. Di HP harga segini aku harus bilang ini bagus karena letaknya di samping bukan di belakang, dan performanya juga bisa dibilang cukup kenceng lah gitu. Dan ini ngebantu banget buat keseharian dibanding HP yang nggak ada fingerprint. Oke guys, kalau tadi aku udah sharing ada 6 ya, cukup banyak yang aku sukai di HP ini. Tapi aku juga bakal sharing untuk hal yang aku duka, yang aku rasakan kurang enak di HP ini dan cukup ngerasa ngeluh. Ini bisa banget jadi pertimbangan buat kalian yang mau beli HP ini. Tonton pada bagian ini karena takutnya nanti kalian nyesel kalau nggak perhatikan pada bagian kurangnya guys. Oke, yang pertama ini pada bagian performanya. Serius, aku ngerasain HP ini dengan chipset MediaTek Helio G36 nya. Untuk yang aku pakai ini RAM-nya 4, tapi menurut aku nggak begitu ngaruh deh RAM 4. Karena aku pernah cobain juga RAM 8 di Infinix Hot 30i. Chipsetnya kayak gini tetap aja agak lemot guys. Untuk skor Antutunya aja ini bisa dibilang cukup kecil. Antutunya kurang dari 200 ya, ini masih 150 ribuan. Ya Antutu kayak gini ya aku udah feeling sih agak kurang enak buat multitasking ya. Buat buka tutup aplikasi kerasa lambat. Buka tutup kayak gitu nggak satset, jadi ada loading atau buka lagi gitu, login ulang atau kadang-kadang suka keluar. Terus buat main game aku nggak cobain banyak guys. Untuk Mobile Legends settingan grafisnya mentok di tinggi high, dan jujur aja waktu aku main malah jarang pakai grafis ini. Aku lebih sering pakai grafis medium di tengah-tengah aja settingannya gitu, nggak rata kanan. Tetap aja ini sering ngerasain yang namanya frame drop, patah-patah, dan gamenya kayak nggak berasa mulus gitu. Tapi masih bisa dimainin guys. Cuman kalau boleh jujur ini nggak nyaman buat push rank lama-lama. Terus untuk main PUBG di sini settingan grafisnya juga bisa dibilang di limit banget, mentok di balance medium, gak bisa dinaikin, dan dengan settingan kayak gini otomatis pengalaman gamenya kurang enak lah. Ya meskipun masih jalan-jalan aja, tapi kalau boleh jujur ya ini nggak senyaman, nggak selicin, nggak semulus dibanding chipset Unisoc T606 yang apalagi yang udah pakai UFS. Di sini kan memorinya juga masih tipe eMMC. Jadi intinya guys, untuk performa HP ini aku ngerasain ada kurang enak lah gitu. Selanjutnya duka yang kedua guys, pada bagian brightness layarnya. Tadi aku suka memang pada bagian layarnya, kualitasnya bagus, refresh rate juga oke, dan modelnya juga udah pansol. Tapi tidak dipungkiri untuk brightnessnya aku rasain ini cukup kerasa kurang. Dipakai di siang hari kerasa banget ini kurang terang, di bawah terik apalagi. Aduh kayak nggak berasa kelihatan. Kadang aku kayak main game waktu di bengkel itu kan di teras-teras gitu. Itu aja aku ngerasain kemarin tuh kerasa banget, aduh brightnessnya kurang terang asli, padahal udah aku fullin guys. Ya itu kerasa cukup ngeganggu aja lah, karena aku pernah nyobain juga HP di harga segini yang brightnessnya sedikit lebih bagus di HP ini kayaknya masih cukup banyak gitu. Di sini memang kerasa kurang. Selanjutnya duka yang ketiga ini pada bagian backdoornya guys, aku ngerasain ini cukup kerasa geter-geter gara-gara speaker stereo. Ya speaker stereo pasti biasanya ada dampak ke bodinya yang bebannya lebih berat gitu.
Dan di HP ini kerasa banget waktu volumenya agak keras, backdoornya tuh kayak geter-geter. Dan ini berasa di tangan itu gampang kayak semutan, capek, atau kayak aduh kram kecil-kecilan gitu. Kalau pegangnya lama, biasanya waktu buat main game atau dengerin musik gitu, podcast gitu, kerasa sih. Memang kalau HP speaker stereo, backdoornya tuh bagusnya memang dari metal kalau nggak kaca. Jadi berasa lebih solid aja. Karena ini masih plastik, jadi ya kerasa geternya gitu, kurang redem gitu. Tapi sebenarnya ini bisa diakalin, dipakein casing, redemnya sedikit lebih minim gitu. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian soal suka duka pakai Tecno Spark 20C. Kalau ditanya apakah HP ini worth it atau tidak, aku sih harus kembaliin kebutuhan kalian cari HP itu kayak gimana ya. Nggak bisa ditanya kayak langsung ini worth it gitu, nggak juga. Untuk orang yang suka main game atau butuh performa kenceng, pengen layarnya yang terang biar dipakai siang hari nggak ngeredup, misal kayak buat Gojek atau kurir di lapangan, atau buat orang yang nggak nyaman dengan backdoor yang geter-geter kayak kurang cocok. Tapi buat orang yang nggak mikirin itu, ini cocok banget. Apalagi kalau kalian beli di varian yang kecil aja. Aku lebih rekomendasiin di varian yang kecil 4/128 karena harganya 1,2 guys. Itu dapatnya cukup banyak. Desainnya bagus, layarnya keren, dan kualitasnya cukup oke. Speakernya stereo ada 2, enak banget buat didengerin. Terus pada bagian baterainya awet, chargingnya lumayan kenceng, kameranya tergolong cukup baik, dan fiturnya keren parah, ada NFC. Satu lagi, harga 1,2 tapi dapat internal gede 128. Kenapa aku nggak ngerekomendasiin yang 8/128 itu harga di 1,4 guys? Kalau menurut aku sih lebih bagus cobain aja yang chipsetnya lebih enak. Karena ini memang chipsetnya kurang oke. Kalau beli yang RAM 8 sekalipun aku feelingnya performanya nggak beda jauh gitu guys. Karena pernah nyobain juga, chipset itu kayak penting banget di HP lah untuk urusan performa. Kira-kira kayak gitu guys dari aku. Kalau kalian ada yang mau nambahin, tulis aja di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye guys. Thank you. Mantap.